Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, para pemirsa Lighten Your Faith Ramadan kali ini di dalam James Bond Season 2. Kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yang sayangnya mengundang protes dari mama saya. Tapi nggak apa-apa, ini akan tetap saya sampaikan. Jangan lalaikan sholat gara-gara teknologi. Dalam surah Al-Quran, surah Al-Ma'un, dinyatakan alladzina hum 'an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Teknologi yang ada sekarang ini, itu bisa melalaikan orang dalam sholatnya. Jujur saya ingin menyampaikan di sini. Kita ini hidup di era yang sudah digital. Di era yang sudah semuanya tuh serba dengan teknologi. Tapi teknologi itu sendiri bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Bagi kita. Tergantung gimana kita menggunakannya. Misalkan gini, sekarang ini orang banyak yang lupa waktu salat hanya gara-gara sibuk dengan televisi, sibuk dengan internet, dan sibuk dengan HP. Orang lebih getol main, orang kebanyakan lebih getol main BBM, main WhatsApp, main Line, dan main ya yang lain lah di HP gitu. Sungguh sangat sedih saya melihatnya. Gak jujur saya mau agak sedikit menyinggung beberapa kalangan ya. Jujur saya mohon maaf kalau misalkan ini agak menyinggung. Yang namanya televisi itu adalah kebanyakan itu jadi acuan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia kebanyakan itu senang dengan menonton televisi ketimbang baca buku. Ini saya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Di mana di televisi itu terselip konspirasi Yahudi yang ingin menghancurkan umat Islam. Benar itu. Saya sempat terbawa dalam konspirasi tersebut dengan menyatakan Islam ini adalah Islam itu. Tapi jujur saya hanya meladeni mereka aja. Kalau mereka nggak diladenin, ya bisa jadi fatal nanti. Kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu pemirsa, ya ladenin aja. Ladenin, lalu kemudian ya setelah berapa lama, nanti juga bakal diam sendiri kok. Ladenin aja dulu, ntar kita diam. Atau enggak kita diamkan aja, nggak apa-apa. Atau enggak kita diamkan aja, nggak apa-apa. Karena orang kan punya pandangan masing-masing. Tapi yang saya prihatin pemirsa, mungkin dulu kan televisi di Indonesia ini kan hanya satu, ya kan, TVRI. Sekarang televisi nasional di Indonesia ada 15. Ditambah lagi televisi lokal di daerah. Belum lagi kalau mungkin beberapa kalangan yang punya rezeki berlebih itu berlangganan televisi berbayar yang bisa saja mendapatkan tayangan-tayangan yang diklaim jauh lebih berkualitas menurut sebagian kalangan. Ya. Tapi sayang banget, beberapa televisi berbayar di Indonesia itu, maaf saya agak sedikit jujur, banyak yang lolos dari lembaga sensor film di Indonesia. Padahal di situ, banyak banget hal-hal yang, maaf lahir dan batin kalau saya boleh bilang jujur, yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya di Indonesia. Jujur saya salut dengan Soekarno yang mengatakan Islam yang berbudaya di Indonesia. Karena Islam sendiri masuk ke Indonesia itu tidak banyak mengadopsi apa yang budaya dari Arab. Contoh Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo, mendakwakan Islam dengan wayang. Wayang itu kan budaya Jawa. Wayang budaya Jawa. Tapi digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai metode berdakwah.
Metode untuk berdakwah dan mengislamkan banyak orang ketika itu. Dan saya hanya ingin menyampaikan, cara orang menerima dakwah itu berbeda-beda. Ada dengan metode konvensional seperti ini, atau mungkin seperti yang ada di masjid, atau di musala. Dan ada yang mungkin harus disampaikan dengan seni, seperti wayang, seni musik, dengan lagu, dengan syair. Ya, banyak lagi. Baru ngena. Nah, ini banyak yang menjadi masalah di sini. Masalahnya apa, pemirsa? Banyak acara-acara televisi di Indonesia yang tidak mendidik dan cenderung melalaikan kita dalam sholat. Contoh sinetron. Sinetron tayang di jam-jam pada saat kita melaksanakan sholat. Contoh sholat maghrib dan sholat isya. Karena sinetron inilah kita bisa lalai dalam melaksanakan sholat maghrib. Bisa, banyak. Itu kalau biasanya tuh ibu-ibu, atau mungkin anak-anak remaja larut dalam sinetron. Kalau mungkin kebanyakan begitu. Kebanyakan bapak-bapak juga mungkin larut dalam berita-berita yang sifat politik, itu juga tayangnya di waktu maghrib. Ini sangat prihatin banget. Saya dalam salah satu musyawarah dakwah yang pernah saya ikuti di satu masjid di nggak jauh dari rumah saya, di Masjid Al-Hijrah di Al-Hijrah di Bintaro. Itu satu rekan saya pernah mengatakan, zaman dulu bioskop itu hanya satu, tapi kalau sekarang bioskop tuh di mana-mana. Sekarang ini orang seakan-akan membeli televisi itu sebagai kebutuhan, dan bisa dilihat orang banyak menempatkan televisi itu di mana-mana. Zaman dulu televisi mungkin hanya barang mahal, hanya bisa ditaruh misalnya sekitar kelurahan, kantor kelurahan, atau di balai rakyat. Tapi kalau sekarang semua orang sudah punya televisi. Dulu mungkin televisi hanya ditaruh di ruang televisi, di ruang keluarga. Tapi sekarang di kamar-kamar pun ada televisi. Banyak. Dan ini yang saya prihatin. Satu curhatan dari saya. Bukan bermaksud untuk menghujat. Tadi saya ada kumpul keluarga di rumah tante, adiknya mama, di daerah Pondok Indah. Alhamdulillah ramai. Ya kan, ada om saya juga, adiknya mama, ada ipar yang mama juga, ada adik ipar yang mama juga, dan ada kakak sepupu dan adik-adik sepupu saya kumpul di situ. Alhamdulillah ramai. Tapi yang saya sayangkan adalah begini, hanya karena film di televisi berbayar Amerika yang tidak mau saya sebut namanya karena takut nyinggung nanti, ya, takut nyinggung nanti. Itu soal tarawihnya malah justru astagfirullah dilalaikan. Auzubillahi min dzalik. Soal Isya tarawih auzubillahi min dzalik. Kalau di Arab Saudi, kalau pemirsa misalkan ada di Arab Saudi, di Makkah dan di Madinah misalkan, soal Isya dan tarawih dari yang mestinya jam 8 malam memang sengaja dimundurkan jam 9 malam karena ada alasannya. Alasannya jelas, supaya tidak mengganggu kekhusyukan dari orang-orang yang berpuasa. Karena sekarang ini maghrib di Makkah itu jam 7 malam, otomatis kan salat maghrib kan itu sekitar jam 7.10 malam waktu Saudi. Nah, Isya kan jam 8 malam waktu Saudi semestinya. Di Makkah dan Madinah jam 8 malam. Tapi salat Isya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, Isya, tarawih dan witir baru dimulai jam 9 malam. Alasannya jelas, supaya tidak mengganggu kekhusyukan banyak muslimin dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa di sana. Kan habis itu makan malam. Makan malam kan biasanya banyak karena waktu puasa di sana kan lama, 15 jam. Makan malamnya banyak. Nah, supaya tidak mengganggu, maka dikasih jeda lah itu sampai jam 9 malam baru dikumandangkan azan. Tapi yang saya prihatin di sini adalah yang tadi itu hanya gara-gara film. Gara-gara film dari Amerika Serikat yang saya juga nggak ngerti karena saya jarang banget nonton film. Saya juga nggak ngerti itu film ceritanya tentang apa. Tapi saya prihatin banget. Hanya gara-gara film yang banyak orang bilang
film itu bagus, film itu menarik, film. Jadi lalai sholatnya. Om saya, adik dari mama, tadi ngasih tahu. Makanya habis habis makan, rehat sebentar, sholat langsung. Karena kan di Indonesia waktu puasanya kan lebih singkat dari Saudi. Cuma 13 jam atau 13,5 jam. Bahkan kalau mungkin pemirsa berdomisili di Aceh mungkin udah 14 jam toh. Itu terbilang singkat loh. Bayangkan di Arab Saudi, di Makkah, Madinah puasa 15 jam. Di Jepang 17 jam. Di Amerika Serikat 16 jam. Di Tiongkok mungkin udah 17,5 jam. 17,5 jam atau udah hampir 18 jam. Di Rusia 19 jam. Di Inggris Raya sama 18 jam, 18,5 jam lah. Ya, buka puasanya baru malam banget. Kalau di Indonesia buka puasa di petang hari. Makanya tidak ada sejarah masjid-masjid, terutama Masjid Istiqlal di Jakarta itu memundurkan waktu pelaksanaan Isya karena waktu puasanya tidak selama Saudi Arabia. Jadi ini yang saya prihatin. Banyak televisi-televisi berbayar asal Amerika Serikat yang lolos sensor. Terutama film-filmnya. Mungkin kalau ditayangkan di televisi nasional, ke sensor itu. Misal, adegan-adegan kurang menyenangkan, kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, disensor itu pasti. Tapi kalau di televisi berbayar tidak. Tapi malah justru itu yang berbahaya buat kita semua. Orang banyak tidak sadar dengan hal tersebut. Dianggap mungkin, itu cuma sebagai hiburan. Jujur saya ingin mengatakan di sini, Islam itu tidak melarang hiburan. Asal berada dalam taraf kewajaran. Islam tidak melarang hiburan, asal dalam taraf yang wajar. Jadi saya tidak melarang, tidak mengeluarkan fatwa, nonton film Hollywood yang di televisi berbayar itu haram. Tidak, sekalipun saya anggota pasif MUI, saya tidak punya hak untuk mengeluarkan fatwa. Tidak. Ya. Tapi, saya prihatin tadi itu. Hanya gara-gara film, sholat pun lalai. Saya di situ tadi hanya bisa beristighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hanya bisa beristighfar banyak-banyak saya. Dan saya memang memaklumi keadaannya. Bayangkan pemirsa, zaman Rasulullah SAW dulu, yang namanya begitu masuk waktu sholat, rame masjid. Waktu zaman Masjid Nabawi dan Masjidil Haram masih kecil banget, belum segede sekarang. Sekarang Masjid Nabawi bisa menampung 1 juta jamaah. Masjidil Haram yang sedang diekspansi sekarang ini total bisa menampung hingga 8 juta jamaah loh. Setiap harinya pemirsa. Masjidil Haram 8 juta jamaah. Masjid Nabawi 1 juta jamaah. Bayangkan. Setiap hari itu. Bagaimana kok bisa seperti itu? Karena kebiasaan dari zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah SAW dulu, begitu azan berkumandang, aktivitas semua stop. Tidak ada. Supaya orang tidak lalai dalam sholat. Namun kalau misalkan sekarang, ini tuh bawa sampai sekarang. Kecuali kalau orang ini ada dalam urusan yang genting. Maka dimaklumi. Dipersilahkan untuk selesai urusannya. Baru bisa ikut salat. Makanya sekarang nih, kalau pemirsa ada di Arab Saudi, kelihatan itu masjid-masjid ramai pada waktu salat. Semua aktivitas ditutup, siaran TV diganti dengan siaran salat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kebetulan Saudi punya TV namanya At-Televisiun Saudiyah. At-Televisiun Saudiyah. Ya ada TV namanya As-Saudiyah. Begitu azan, stop siaran regulernya, pindah ke siaran salat di Masjidil Haram. Itu contoh yang baik, saya bilang. Jangan karena keadaan Indonesia yang bukan seperti Arab Saudi, negara Islam, negara yang menganut
Islam sebagai konstitusinya. Indonesia tidak bisa seperti itu. Nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Kenapa kok Indonesia tidak berani menayangkan siaran salat dari Masjid Istiqlal di Jakarta? Karena tidak termasuk rating, pemirsa. Ada mungkin yang bisa seperti tetangga kita, Brunei Darussalam, yang televisinya RTB, Radio Television Brunei itu menyiarkan azan salat 5 kali. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Tapi giliran sinetron mendulang rating. Ini saya menyampaikan apa yang disampaikan Kiai Mustafa. Itu ada satu lembaga penilai rating abal-abal, namanya Nielsen Media Research. Itu setiap hari Rabu kalau nggak salah, itu dilihat acara-acara televisi, terlebih khusus acara-acara televisi Indonesia yang rating dan sharingnya itu bagus. Nggak peduli sejelek apapun kualitas acaranya, nggak peduli sejelek apapun kualitas acaranya, dan banyak mendulang. Yang penting rating dan sharing bagus. Nah itu juga yang tadi saya alami. Nggak peduli waktu sholat, yang penting nonton film bagus. Kamu bilang benar. Boleh, tapi dalam batas yang wajar. Begitu waktu sholat, stop. Tiru Arab Saudi. Arab Saudi aja bisa. Dan saya juga mendapat satu informasi, katanya banyak negara-negara Arab lain yang meniru langkah seperti Saudi Arabia itu. Coba kalau misalkan pemirsa main ke Qatar, ke Uni Emirat Arab, ke Kuwait, ke Mesir, ke Sudan, ke Aljazair, ke Maroko misal. Itu begitu azan, semuanya stop. Yakin saya itu terjadi. Yakin itu terjadi. Di Jordan pun juga. Di Jordan begitu juga. Azan semua stop. Stop. Masjid rame. Ya, bahkan beberapa televisi negara dari beberapa negara Arab pun juga menyiarkan sholat secara langsung. Sholat fardu langsung. Ya. Nah, kenapa di Indonesia nggak kayak gitu? Nggak masuk rating masalahnya. Coba. Sinetron tayang stripping setiap hari. Nggak peduli sejelek apapun sinetronnya, rating dan sharing bagus. Sholat siaran langsung 5 waktu dari Masjid Istiqlal. Stripping setiap hari. Nggak mendulang rating. Nggak mendulang rating. Nggak masuk itu. Sholat siaran langsung, sholat 5 waktu dari Masjid Istiqlal. Apalagi siaran sholat tarawih dari Masjid Istiqlal. Nggak masuk rating itu, pemirsa. Nggak masuk. Nggak masuk rating, saya udah jamin. Kalau yang ratingnya abal-abal, Nielsen Media Research itu. Kalau rating dan sharingnya bagus, pasti dapat iklannya banyak. Banyak. Bahkan saya juga, maaf, jujur, saya sedikit mengkritik itu, komersialisasi dakwah. Maksudnya apa? Dai berbayar. Waduh, dai berbayar. Waduh. Setahu saya gini, dai itu dakwanya tuh harus ikhlas lillahi ta'ala. Mau dibayar atau kagak, yang penting ikhlas. Jangan ada patok dai sampai berjuta-juta. Waduh. Terus saya curiga, dai dengan patok berjuta-juta. Waduh. Ini yang mesti dibasmi ini. Ini yang nanti insya Allah bisa saya bawa ke Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Itu tolong tertibkan dai-dai berbayar seperti itu. Dai-dai berbayar masuk TV. Dibayar, ya terkenal. Populer, udah kayak artis. Kasih honor sekian juta. Sedangkan banyak dai-dai berkualitas. Nggak masuk TV. Hanya masuk pengajian-pengajian tertentu. Honornya kecil daripada dai yang masuk TV itu. Makanya saya, tapi nggak banyak diketahui orang. Contoh guru saya, Imam Besar Masjid Istiqlal yang sekarang, Kiai Nasaruddin Umar. Masuk TV dia?
Enggak sering masuk TV. Palingan cuma sering acara di SCTV dan sama di Indosiar. Itu pun banyak diulang. Setahu saya sih begitu. Coba, kalau misalkan Kiai Nasaruddin Umar yang ceramah di televisi, ditonton, banyak yang nggak nonton. Makanya ceramah-ceramah Kiai Nasaruddin Umar itu banyak yang hanya disiarkan oleh televisi-televisi satelit di Indonesia yang berbasis agama. Contoh Hasil TV, Aswaja TV, Wesal TV, dan yang banyak lah yang lain. Kalau masuk televisi nasional, mana berani. Sedikit curhat juga, ini waktu saya ikut acara salah satu di Masjid Al-Karim Bumi Bintang Permai itu Indonesia Harmoni dari TVRI. Ya, dari TVRI. Itu apa ya? Saya juga mengkritik sebenarnya. Kok ibu-ibu yang ada di pengajian itu udah lama? Kan kebetulan penceramahnya kan yang sudah populer lah. Ustadz Riza Muhammad dan Ustadz Zaki Mirza. Udah populer lah itu. Ternyata saya benarkan itu kata salah satu pengurus dari Masjid Al-Karim yang tidak bisa sebutkan namanya. Kok ibu-ibunya cepat paham sama yang begituan? Berarti saya punya kesimpulan awal, kebanyakan masyarakat Indonesia itu hanya tahu dai-dai atau ustadz-ustadz yang populer di TV. Begitu masuk TV, wah langsung adore, populer. Langsung di-adore, dipopuler. Jadi populer gitu loh. Hanya itu yang tahu. Contoh ya, jadi saya punya kesimpulan awal, kebanyakan masyarakat Indonesia itu senangnya yang penceramah tuh yang krenyes gitu loh. Yang penting terkenal, masuk TV, suka banyak orang, dan udah kayak artis gitu loh. Contoh selain dua itu ada Ustadz Soleh Mahmud, Ustazah Oki Setiana Dewi, siapa lagi tuh yang kemarin kasus penipuan tuh? Guntur Bumi. Terus macam-macam boleh. Nah itu seneng. Tapi kalau giliran yang berkualitas, suruh ceramah, masuk TV, mana berat? Nggak masuk rating. Coba kalau Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Nasaruddin Umar, kasih tausiah, masuk TV, kebanyakan nggak masuk rating. Nggak masuk. Atau Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga guru saya, Kiai Ma'ruf Amin. Kasih ceramah, masuk TV. Masuk rating nggak? Kebanyakan tidak. Padahal dua-duanya berkualitas banget. Ilmunya ada. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia kurang suka dengan dai yang berkualitas. Itu kesimpulan awal dari saya. Ya karena apa? Karena kurang referensinya. Kan kebaikan masyarakat Indonesia kan lihat dari TV. Kiai Nasaruddin Umar jarang masuk TV. Kiai Ma'ruf Amin jarang masuk TV. Jarang masuk TV. Jadi gimana mau adore gitu? Masyarakat Indonesia mau adore. Lawan mereka kagak masuk TV. Nah bagaimana mereka mau dimasukkan dalam komersialisasi dakwah? Lawang masuk TV aja jarang. Makanya saya mengkritik itu. Komersialisasi dakwah wajib dihentikan. Apapun alasannya. Dakwah bukan untuk dikomersialkan. Dakwah adalah syiar yang harus didasari dengan keikhlasan. Menyampaikan ayat-ayat Allah. Menyampaikan risalah-risalah Rasulullah SAW tanpa imbalan apapun. Itu baru dakwah yang benar. Bukan dakwah yang dikomersialkan. Hanya sekedar rating, sharing. Aduh, cepat banget. Dan kalau seperti itu nantinya bisa jadi figuristik pemirsa. Misalkan maunya hanya dengar ceramah dari Ustadz Somad, nggak mau dengar dari Ustadz Riza Muhammad atau Ustadz Zaki Mirza. Wah udah maunya itu nggak mau, dan malah ceramah dari yang Ustadz tadi disebutnya aneh. Waduh, jangan sembarangan menganeh-anehkan atau mungkin menganggap bid'ahkan tanpa alasan yang jelas. Ya, membid'ahkan karena alasan yang nggak jelas. Hati-hati. Dan sembarangan menilai dan jangan sembarangan memberikan fatwa.
Misalkan nggak mau dengar ceramah dari imam besar Masjid Istiqlal, Kiai Nasaruddin Umar. Maunya dengar dari yang masuk TV aja. Nggak boleh juga itu. Dibilangnya ntar, Kiai Nasaruddin Umar ceramahnya aneh nih. Wah ini pokoknya mau dibawa bid'ah apa segala macam. Nggak boleh juga kayak gitu. Jangan sembarangan membid'ah-bid'ahkan. Hmm? Semuanya sama. Menyampaikannya sama. Ayat Al-Qur'annya sama. Hadis-hadisnya hadis-hadis sahih. Saya belum pernah dengar ada ustadz atau dai di Indonesia menyampaikan hadis-hadis palsu. Nggak ada. Belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar saya sejauh ini. Tapi makanya itu di sini pemirsa. Saya ingin ingatkan. Jangan pernah melalaikan sholat gara-gara teknologi. TV itu bisa jadi menguntungkan buat kita kalau kita itu melihat tuntunan yang ada di televisi. Tapi sayangnya sekarang ini pemirsa. Televisi di Indonesia itu hanya memberikan sekedar tontonan kebanyakan itu. Tontonan nomor satu, tontonan nomor sekian. Itu kebanyakan yang terjadi di televisi Indonesia. Kalau misalkan sinetron, stripping, banyak ditonton, rating dan share ini udah pasti bagus. Tapi kalau siaran sholat 5 waktu dari Masjid Istiqlal, contoh, stripping juga, setiap hari juga tayang, nggak masuk rating. Kok bisa? Nggak banyak yang nonton berarti. Itu aja, logikanya sederhana. Nggak banyak yang nonton. Dan itu juga takutnya mengganggu tuh si Bang Nielsen itu. Mengganggu Bang Nielsen itu. Ya. Jadi harus hati-hati juga. Jangan karena hanya gara-gara nonton film, nonton sinetron, nonton berita, atau nonton acara TV apapun lah, sekalipun itu mengasyikkan, menghibur atau apa, jangan melalaikan sholat yang paling penting. Jangan melalaikan sholat lah yang paling penting. Kalau sudah masuk waktu sholat, sholatlah. Kalau sudah masuk waktu sholat, bergegas, ambil air wudhu. Kalau sudah ambil air wudhu, kalau misalkan mau sholat di rumah, ya gelar. Sholat sajadah, sholat berjamaah sama keluarga di rumah. Atau bergegaslah ke masjid atau ke musala. Boleh. Lebih awal berangkat itu lebih bagus. Supaya dapat saf, kalau bisa dapat saf terdepan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, berkah dari sholat berjamaah itu adalah dengan mendapatkan saf di paling depan. Ada itu, ada itu sabdanya. Cuma banyak orang nggak tahu. Nah di sini saya ingin mengingatkan, jangan gara-gara TV, sholat tuh jadi lalai. Ya, kayak tadi tuh, itu saya benar-benar nggak mau lagi ada kejadian seperti itu di lingkungan pemirsa sekalian. Saya nggak pengen ada kejadian kayak tadi di lingkungan para pemirsa. Cukup saya saja yang mengalami dan cukup saya saja yang menjadi korban dari kelalaian itu. Cukup saya saja yang menjadi korban. Dan saya nggak mau pemirsa di rumah menjadi korban selanjutnya. Ini saya punya tips. Begitu makan malam sehabis sholat maghrib di bulan Ramadan itu secukupnya aja. Karbohidrat secukupnya, protein secukupnya, vitamin secukupnya, air putih pun secukupnya. Supaya apa? Supaya tidak ngantuk dalam melaksanakan sholat isya, tarawih, dan witir. Tidak mengantuk, tidak mudah lelah, dan tidak kelaparan, dan tidak juga terlalu kekenyangan. Baru setelah sholat tarawih, sholat isya, tarawih, witir, mau nonton film sampai sahur, boleh. Mau makan berat apa yang di meja makan, boleh. Mau nonton sinetron, apalah itu. Sampai sahur, boleh. Tapi sholat jangan lupa. Boleh, nggak apa-apa. Makanya saya mengingatkan. Alladzina hum as-salatihim sahun. Maka celakalah orang yang melalaikan sholatnya. Bukan hanya melalaikan dalam mengerjakan sholat, tapi melaksanakannya, mengamalkan nilai-nilai dalam sholat itu. Apabila tidak diamalkan, itu juga termasuk lalai dalam sholatnya. Amalan sholat itu banyak. Disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab, fleksibel, bijaksana.
kemudian tutur katanya santun, gak banyak bicara, akhlaknya baik, dan banyak lagi amalan-amalan sholat itu. Yang penting amalan sholat yang utama itu adalah menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Itu aja. Itu amalan sholat yang paling utama. Menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Atau mencegah diri kita dari berbuat yang keji dan mungkar. Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, maka sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah amalan utama dari mendirikan sholat itu. Mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Saya juga ingin menyampaikan satu hal ya. Yang namanya berdakwah itu prinsipnya sederhana. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Gak masalah mungkin ilmunya cetek atau dari mana latar belakangnya. Yang paling penting adalah sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu yang paling penting. Semua orang bisa jadi dai. Gak cuma orang-orang yang berilmu doang. Orang-orang biasa pun bisa menjadi dai. Bisa. Gak harus dengan pedoman kitab apa. Yang penting kitabnya adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang terpenting prinsipnya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Gak usah yang lain-lain. Kalau udah prinsipnya selain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nah itu patut diselidiki. Apa maksud dibalik dakwahnya? Jadi jangan hanya gara-gara TV. Orang kasih sekarang ini kan orang bagi internet. Orang kasih kan buka internet. Kebaikan orang Indonesia itu buka internet tuh hanya sekedar, maaf ya kalau saya boleh jujur, hura-hura. Bukan untuk cari info-info yang insya Allah bermanfaat ya, amin. Karena saya pun juga lakukannya gitu. Dan juga HP. Kebanyakan orang menggunakan HP. Maaf kalau saya boleh jujur. Hanya untuk omongan-omongan yang kebanyakan. Maaf lahir dan batin sekali kalau saya agak terlalu polos ngomongnya. Untuk omongan-omongan yang kurang penting gitu. Kalau saya boleh kata jujur. Maaf bukannya saya bermaksud menghujat atau apa. Saya hanya polos aja. Ngomong banyak kan nggak penting. Ya. Itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita menggunakan internet dengan sehat. Kalau kita menggunakan HP untuk bercakap hal yang penting-penting saja gitu loh. Hal yang penting-penting saja. Tidak semuanya penting. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Kalau kita lebih bagus lagi, kita bisa syiarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kita bisa sebarkan pesan-pesan persatuan, kedamaian, dan kebaikan lintas agama, kepada agama apa saja, kepada siapa saja, dengan internet, dengan HP, bisa dengan dimasukkan ke dalam YouTube, bisa dengan dimasukkan Vimeo, bisa dengan tulisan di Facebook dan Twitter. Ya. Kita sampaikan pesan-pesan kebaikan, kedamaian, persatuan, dan bisa juga kita sambil mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin kepada semua orang di dunia. Gak masalah orang gak setuju dengan Islam, orang memandang Islam tuh mungkin orang itu yang memandang Islam itu hanya dengan sebelah mata. Kalau dengan itu, saya ada opsi yang saya tawarkan. Yang pertama kita diamkan saja. Yang kedua kita ladenin. Udah kita ladenin aja omongannya. Oh ya gini-gini. Ladenin aja daripada kita malah serang, ya kita diserang balik. Walaupun itu udah resiko. Tapi yang penting jangan ada kegaduhan lah. Jangan ada gaduh-gaduh lah. Ya, kita diamkan atau kita ladenin aja. Ntar juga diam sendiri. Jangan karena internet juga kita lalai dalam sholat. Karena saya juga, ini jadi tamparan juga buat saya. Karena saya kalau udah di depan komputer, internet, waduh itu saya sholat tuh, susah deh. Kayak tadi juga saya begitu. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa jangan pernah melalaikan sholat
hanya gara-gara televisi, internet, dan telepon genggam atau HP. Jangan seperti itu. Kita hidup di era yang sudah digital. Kita hidup di era yang semuanya serba dengan teknologi. Tapi ingat, kitalah yang menggunakan teknologi itu. Bukan kita yang dipertuankan oleh teknologi, tapi kitalah tuan dari teknologi itu. Kitalah tuan daripada gawai-gawai atau gadget-gadget atau gadgets yang menjadi perlengkapan kita sehari-hari. Kitalah tuan dari gadgets, bukan gadgets yang menjadi tuan kita. Kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Kalau waktu salat, ambil air wudhu, bergegas salat. Mau gelar dengan keluarga di rumah, boleh. Mau sendiri pun boleh. Mau langsung birit-birit lari ke masjid, boleh. Karena ada satu cerita, yang orang ini rela datang jauh-jauh, rumahnya jauh dari masjid, tapi dia sempatkan salat berjamaah di masjid. Atau orang yang keadaannya kurang sempurna atau mengalami disability, tapi masih sanggup salat berjamaah di masjid. Kadang-kadang kita mengabaikan salat karena alasan-alasan tertentu. Karena nggak sempat. Karena tadi, televisi. Allah kasih peringatan. Ini ada orang yang buta. Bisa salat tepat waktu. Ini ada orang buta. Bisa salat berjamaah tepat waktu di masjid. Gak sempat gara-gara keasikan dengan main HP. Lihat, ini orang gak punya tangan, gak punya kaki, tapi bisa salat tepat waktu. Atau mungkin orang yang mungkin ada ketidaksempurnaan, ada kecacatan, tapi bisa salat tepat waktu, bisa salat juga berjamaah tepat waktu di masjid. Karena nggak ada orang alasan salat itu, karena nggak sempat. Allah kasih peringatan, ini orang sudah senja, sudah usia di atas kepala 7 atau di atas kepala 8 masih bisa salat berjamaah di masjid, masih bisa salat tepat waktu. Allah datangkan banyak peringatan kita dari. Kadang-kadang maaf saja. Saya dan banyak umat muslim di Indonesia kebanyakan masih suka ngeyel kalau disuruh salat itu. Tapi Allah kasih peringatan dengan macam-macam seperti yang tadi. Allah kasih peringatan macam-macam. Allah tunjukkan kuasanya. Karena televisi Allah hadirkan orang buta bisa salat tepat waktu. Bahkan di masjid. Karena keasikan ngobrol, keasikan main HP, Allah hadirkan orang yang punya kecacatan. Misalkan kecacatan, kaki tak bisa jalan, atau tangan tak bisa berfungsi. Rela dia jalan pakai tungkat, atau orang itu sudah lumpuh, duduk di kursi roda pun masih bisa salat tepat waktu. Masih bisa salat berjamaah di masjid tepat waktu. Dengan kuasanya Allah hadirkan banyak peringatan kepada kita semua. Agar kita tidak melalaikan sholat. Minimal tidak melalaikan dalam mengerjakan sholat fardu. Kalau sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah mu'akkadah. Sunnah yang dikuatkan pahalanya menjadi seperti wajib. Hanya ada di bulan Ramadan. Tidak masalah kalau itu pelaksanaannya diundur. Tidak masalah saya bilang. Tidak masalah kalau saya bilang sholat tarawih pelaksanaannya diundur. Tapi dengan alasan yang jelas. Dengan alasan dibenarkan oleh syar'i. Syar'ilah yang membenarkan kenapa sholat isya, tarawih, dan witir boleh dilambatkan di bulan Ramadan. Boleh. Tapi selain bulan Ramadan tidak ada alasan untuk melambatkan sholat isya. Syar'ilah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis yang sahih, yang membolehkan
diundurnya salat isya, salat tarawih, dan juga salat witir di bulan Ramadan. Boleh. Ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Contoh di Arab Saudi, di Makkah dan di Madinah. Karena waktu puasanya panjang, 15 jam, orang makan pasti banyak. Makan malam pasti banyak. Nah, supaya tidak mengganggu, dikasih jeda lah. Padahal isya di Makkah dan Madinah sekarang ini jam 8 malam. Waktu Saudi. Tapi diundur jadi jam 9 malam. Karena dibenarkan oleh syar'i menunggu supaya tidak terlalu kekenyangan. Tidak terlalu mengganggu kekhusyuan salat di Makkah dan Madinah. Kalau pemirsa lihat, salat di Makkah dan Madinah panjang. Satu malam satu juz. Itu bisa 2 jam, 2,5 jam. Dan itu butuh energi banyak banget. Makanya orang Arab Saudi makannya banyak. Makanya harus banyak supaya kuat. Salat 23 rakaat, satu malam satu juz. Tarawih, satu malam satu juz. Karena energinya banyak, wajar kalau ditunda sampai jam 9 malam. Tapi kalau di Indonesia 13 jam, bahkan kalau manusia tinggal di Aceh 14 jam, nggak ada itu. Alasan tunda sholat tarawih gara-gara ini mau jeda ini apa, padahal makan malamnya jam berapa? Padahal maghrib tuh Jakarta jam berapa? Jam 6 kurang ya? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang. Sama buka puasa, makanya saya bilang buka puasa itu secukupnya. Nggak usah pakai bermacam-macam atribut bla 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 gitulah. Kurma, air putih, teh manis, cukup. Kalau mau ditambah, tambah seperlunya. Tambah martabak boleh. Tambah rendang boleh. Tambah es buah boleh. Tambah cendol boleh. Tambah apa lagi? Belewah pun boleh. Boleh banget. Sehat itu. Es buah, belewah, cendol. Sehat itu. Secukupnya tapi. Seperlunya. Jangan langsung break di meja makan sampai-sampai piring nggak tahu-tahu di mana. Ya. Tapi seperlunya aja. Nggak usah terlalu kekenyangan. Itu aja. Kalau makan malam tadi sudah saya bilang, secukupnya juga. Supaya soal isyanya bisa tepat waktu. Tarawih pun tepat waktu. Witir tepat waktu. Semua cepat selesai. Habis itu mau nonton TV sepuasnya boleh. Mau tidur ngorok pun boleh. Jadi makanya itu mesti saya ingatkan pada seluruh pemirsa James dan Season 2 yang mulia. Ya. Jangan melalaikan salat. Hanya gara-gara televisi, HP, internet. Jangan. Lalai dalam mengerjakannya saja itu sudah berdosa. Apalagi sholat wajib. Ya. Apalagi lalai dalam mendirikannya. Itu jangan saya bilang. Karena itu saya ingatkan. Jangan sampai kita masuk dalam orang-orang yang celaka di dalam melalaikan salat. Jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang celaka karena melalaikan salat. Tapi sebaliknya, kita harus menjadi orang-orang yang pandai. Tidak hanya mengerjakan, tapi juga mendirikan salat. Kita amalkan salat kita dalam kehidupan sehari-hari. Televisi, internet, HP boleh dipakai. Asalkan sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai dengan baik. Gitu. Oleh karenanya, James Not Season to Enlighten Your Faith edisi jangan melalaikan sholat gara-gara TV, internet, HP. Saya cukupkan sampai di sini dan saya akhirkan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. اللهم فانصرنا على القوم المنافقين وفانصرنا على القوم الكافرين وفانصرنا على القوم المفسدين وفانصرنا على القوم المشركين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك نوير قلوبنا نوّر قلوبنا
nawwir aqalina. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai dalam mengerjakan dan mengamalkan dan juga mendirikan salat. Jangan masukkan kami sebagai orang-orang yang celaka dalam melalaikan salat. Hanya gara-gara teknologi, hanya gara-gara televisi dan gadget ya Allah. Tapi jadikanlah kami orang yang pandai dalam menggunakan televisi dan gadget untuk hal-hal yang baik, dan jangan jadikan kami pula hamba daripada berhala-berhala yang sekarang ini banyak menguasai kehidupan umat manusia di dunia ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.